Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Film ini mengisahkan seorang wanita pengguna susu kecantikan yang pada akhirnya mengalami kesulitan saat sakaratul maut. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan sosok wanita cantik yang sedang mandi bernama Laras. Nah, selesai mandi, Laras entah kenapa terus-menerus menelpon adiknya bernama Ayu yang berprofesi sebagai perias pengantin. Dan si adik tampak sangat tidak suka dihubungi oleh kakaknya itu. Ya, ternyata sang kakak ini berprofesi sebagai wanita panggilan. Hal ini terlihat ketika Laras diantar oleh teman prianya yang bernama Arman, gak pakai Maulana, yang berprofesi sebagai sopir taksi. Jam berapa mau dijemput? Harusnya nggak lama, nanti aku kabarin. Man, Ya. makasih ya. Laras diantar ke hotel berbintang untuk menemui pria hidung belang. Dan saat Laras berjalan di lobi, semua orang terpikat oleh kecantikan dan bodinya yang aduhai. Sesampainya di lantai 13, Laras langsung disambut oleh Om Desmond, si pria hidung belang. Dan Om Botak ini memberikan Laras sebuah hadiah mewah berupa cincin bermahkota. Namun Laras menolaknya, dan ia berkata kalau ini adalah terakhir kalinya ia menemui sang buaya darat. Merasa cintanya ditolak, akhirnya Om Botak ini pun marah besar dan melakukan kekerasan terhadap Laras. Desmond, aku nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Ini yang terakhir. Aku pergi. Laras yang mengalami tindakan kekerasan itu berusaha meminta bantuan adiknya. Namun sayang, Ayu tidak menanggapi panggilan telepon dari kakaknya itu. Hingga akhirnya setelah kejadian naas itu, Laras pun akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun dokter memberitahu sesuatu pada Ayu kalau ada benda aneh di dalam wajah kakaknya itu. Dan hal tersebut membuat sang dokter pun kebingungan. Sus, iya, pasien atas nama Larasati Dewi. Sebagai adik yang baik, semua biaya perawatan sang kakak ditanggung oleh Ayu dengan jumlah yang cukup fantastis. Ya, bisalah kebeli mobil mah. Lalu Arman memberikan saran agar Laras diobati secara non-medis agar supaya tidak memakan biaya yang banyak. Karena menurut Arman, apa yang dialami oleh Laras ini hanya bisa ditangani oleh dunia klinik. Kamu nggak mau coba cara alternatif lain? Kita bawa Laras tuh ke kampung, kita carikan dia orang pintar. Tapi aku yakin Mbak Laras pasti bisa sembuh. Mbak Laras kan udah di tempat yang benar. Kamu jangan lupa pikirkan bagaimana cara bayar biayanya. Singkat waktu, akhirnya Laras dinyatakan meninggal dunia. Namun saat alat medis dicabut dan tubuhnya ditutup, tiba-tiba tubuh Laras mengalami kejang-kejang. Dan Laras pun bangkit dari kematiannya. Nah, pada malam harinya, salah seorang pasien yang sudah sepuh tampak ketakutan sambil menunjuk ke arah sudut kamar. Nah, pada saat Ayu akan memanggil perawat, tiba-tiba Suster? dengan adanya kejadian itu, akhirnya Ayu pun setuju dengan pendapat Arman untuk membawa kakaknya itu ke pengobatan alternatif. Dengan membawa kakaknya itu ke kampung halaman mereka dengan menggunakan mobil taksi milik Arman. Sesampainya di rumah peninggalan orang tua mereka, Laras langsung dibaringkan di kasur. Nah, rumah ini sudah kosong selama 3 tahun. Otomatis ya, rumah ini kotor dan berdebu. Selain itu juga, Ayu mengatakan bahwa kakaknya tidak mau menjual rumah peninggalan orang tua mereka. Karena setidaknya rumah ini kelak akan menjadi tempat tinggal bagi Ayu dan Laras jika mereka pulang kampung. Dan mungkin yang dimaksud oleh Laras adalah saat-saat seperti ini. Singkat cerita, Ayu pergi ke rumah kepala desa bernama Padamar, nggak pakai munggaran, dan memberitahukan kalau kakaknya sedang sakit. Maka dari itu, ia pun menanyakan keberadaan orang pintar pada Padamar. Dan si bapak pun memberitahu kalau ada seorang ustadz bernama Ustadz Rahmat yang rumahnya tepat di sebelah pasar. Nah, sesampainya di sana, Ayu pun meminta tolong Pak Ustadz untuk menolong kakaknya itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat Ayu sedang menonton dan main HP di ruang rias pengantin milik almarhum ibunya, tiba-tiba lampu ruangan itu berkedip bak lampu disko. Dan tak berselang lama, ada lalat berseliweran di ruang tersebut dan tercium bau busuk yang ternyata selidik punya selidik itu berasal dari sebuah manekin. Namun saat ia memeriksanya, tiba-tiba
Pada keesokan harinya, Pak Ustadz Rahmat pun datang untuk memeriksa kondisi Laras. Dan ternyata benar saja, kalau Laras selama ini menggunakan susuk, lalu tanpa membuang waktu, Pak Rahmat pun langsung mengeluarkan beberapa susuk yang ada pada wajah Laras. Hingga membuat Laras pun merasa kesakitan. Namun tanpa diduga, saat pencabutan susuk itu, Laras mengamuk sampai mencakar wajah Pak Ustadz. Kalian tahu sejak kapan Mbak Laras pakai susuk? Biasanya orang yang pakai susuk ini, kalau sakit atau kecelakaan parah, menderitanya jadi lama. Saat akan pulang, Pak Rahmat mengatakan bahwa susuk itu hukumnya haram dan juga kufur. Lebih baik Ayu dan Arman mengikhlaskan Laras. Mendengar ucapan itu, Ayu pun tidak terima. Namun di kejauhan, secara tanpa mereka ketahui, ada seorang preman pasar bernama Seno yang menguping percakapan mereka. Sekedar info, kalau sebetulnya Seno ini dulu pernah menyukai Laras. Namun ia ditolak dan sekarang Seno malah tahu dari berita bahwa wanita pujaannya itu menjadi PSK di ibu kota dan hal itu membuatnya kesal. Jual mahal. Ning Jakarta dadi lonte. Cerita kue ditolak lonte iki tenan to, Mas? Keesokan harinya, secara mengejutkan, Ustadz Rahmat dinyatakan meninggal dunia. Kemungkinan kematian sang Ustadz ini dikarenakan ada kaitannya dengan kejadian kemarin saat ia mencabut susuknya Laras. Nah, karena Pak Rahmat telah meninggal dunia, akhirnya mereka berdua mencari orang lain yang dapat membantu kesembuhan Laras. Dan Arman menemukan seseorang yang sering berurusan dengan ilmu klinik dan dia bernama Prasetyo, nggak pakai Tio. Aku pergi dulu. Itu Pak Rahmat yang kemarin. Apa gara-gara Mbak Laras? Kita fokus sama Laras ya. Kamu jangan pikir macam-macam. Tanpa membuang waktu, Arman pun langsung mendatangi tempat tersebut dan di sana terlihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk berobat kepadanya. Setelah bertemu secara langsung, sang duku pun meminta Arman untuk membawa langsung Laras ke tempatnya. Singkat waktu, pada malam hari saat Ayu sedang menyeka tubuh kakaknya, tiba-tiba sang kakak meritih kesakitan. Namun saat Ayu membasuh luka yang ada di punggungnya itu, tiba-tiba karena kondisi Laras yang semakin memprihatinkan, akhirnya malam itu juga mereka membawa Laras ke rumah sang dukun. Sesampainya di sana, sang dukun langsung melakukan tindakan dan meminta Ayu serta Arman menunggunya di luar saja. Dan tak lama kemudian, ritual pengobatan pun dimulai dengan menyembelih seekor ayam hitam. Yang kemudian, ritual itu dilakukan sembari menyanyikan lagu tembang Jawa dan melumuri tubuh Laras dengan darah ayam. Maksa ing wengi teka hayu. Setelah itu, sang dukun pun mulai mencabut susuk yang ada pada wajahnya Laras. Tampak ia sangat ahli dalam bidang ini, hingga ia pun berhasil mencabut hampir semua susuk yang ada pada wajah Laras. Namun masih ada satu susuk yang tidak bisa ia cabut, karena susuk itu sangatlah kuat. Bila susuk itu dicabut, maka bisa menyebabkan Laras meninggal dunia. Setelah berobat pada Prasetyo, alhamdulillahnya keadaan Laras jauh lebih baik, dan hal itu membuat sang adik pun senang dan bahagia. Lalu saat mereka berdua sedang makan, Ayu pun berterima kasih kepada Arman karena telah membantu kakaknya sampai saat ini. Permisi Bu, mau beli daun kelornya ada? Ada. Nah, pada saat Ayu sedang berbelanja di pasar, di sini para warga yang ada di pasar tersebut malah mencemooh serta menghina Ayu karena telah tersebar berita kalau sang kakak ketahuan menggunakan susuk dan hal itu adalah aib di kampung tersebut. Saat di perjalanan pulang, Seno menghampiri Ayu dan bermaksud membantunya agar bisa dekat lagi dengan mereka. Namun Ayu merasa risih dengan kehadiran Seno si preman pasar itu dan karena merasa diabaikan, Seno pun akhirnya ngambek dan mengatakan hal yang membuat Ayu tambah kesal. Namun tanpa diduga, Seno malah memberikan sebuah pernyataan pahit tentang keluarga Ayu, bahwasanya Laras dan Ayu tidak berasal dari ayah yang sama, dan bila Ayu tidak percaya dengan perkataannya itu, tanyakan saja pada Damar. Takon kono. Takon. Ayu yang penasaran pun akhirnya langsung mendatangi rumah Pak Damar.
untuk mencari tahu kebenaran atas ucapan Seno tadi. Dan benar saja, Padamar pun menceritakan sejarah keluarga Ayu, bahwasanya ibu mereka yang bernama Ratri dulu pernah menggunakan susuk juga yang membuat semua pria seantero kampung menyukainya. Bahkan salah satu di antara mereka mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan sang ibu. Tapi Ratri justru memutuskan untuk menikahi seorang pria bernama Kresno dan lahirlah Laras. Tetapi Ratri berselingkuh dengan lelaki lain hingga lahirlah Ayu. Nah, Kresno yang mengetahui hal itu akhirnya gelap mata dan menghabisi sang istri. Lalu para pria yang ngefans pada sang ibu murka dan menghabisi Kresno. Nah, setelah kejadian itu, sang ibu pun sekarat, hidup segan mati pun tak mau. Ini dikarenakan masih ada susuk yang menempel pada sang ibu. Lalu seorang dukun sakti bernama Mbah Suwardi berusaha mencabut semua susuk yang ada pada sang ibu. Namun sayangnya, ada satu susuk yang tidak bisa dicabut dan akhirnya sang ibu pun mau tidak mau terpaksa harus dikubur hidup-hidup. Dan Mbah Suwardi pun memberikan sebuah jimat di kuburan tersebut, yaitu pagar bala, agar jasad Bu Ratri bisa tenang. Dan sekarang terjawablah sudah bahwa Laras dan Ayu ternyata satu ibu beda bapak. Kenapa ya, Mbak? Kenapa keluarga kita kayak gini? Dulu ibu, sekarang Mbak. Aku mau sendirian, Mbak. Jangan tinggalin aku ya. Aku masih butuh Mbak. Singkat waktu, pada malam harinya, Ayu yang terbangun dari tidurnya tidak melihat keberadaan sang kakak. Ayu justru malah melihat Laras di luar rumah yang sedang dimandikan oleh sang ibu. Namun ketika Arman datang, sosok ibu itu pun menghilang dan mereka membawa Laras kembali ke dalam rumah. Nah, singkat cerita, tak terasa sudah 1 bulan berlalu. Namun di sini Laras tak kunjung membaik. Malah sekarang tubuh Laras penuh dengan luka dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang menyebabkan tubuh Laras digembrong laler. Dan ketika mereka sedang kebingungan untuk mengobati Laras, tiba-tiba Padamar datang dan mengatakan kalau ia tahu ada orang yang bisa menolong Laras. Nah, ternyata Padamar membawa Ayu ke rumah Mbak Suwardi, orang yang pernah menolong ibunya dulu. Namun sayangnya, ternyata si Mbah telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Padarman pun justru malah kebingungan. Nah, ketika perjalanan pulang, Padamar akhirnya berkata jujur pada Ayu bahwa lelaki yang menjadi selingkuhan ibunya itu adalah dirinya. Mendengar pengakuan itu, Ayu pun terkejut. Terlebih lagi saat Padamar mengatakan kalau ia adalah ayah kandungnya. Ayo. Sementara itu di rumah, Arman yang sedang merawat Laras justru mendapat gangguan yang cukup menyenangkan. Bagaimana tidak, ia melihat Laras yang tiba-tiba sudah sembuh dan kembali cantik. Lalu, Laras menggodanya hingga akhirnya Arman pun hilaf. Tak berselang lama, Ayu yang baru sampai di rumah pun terkejut melihat apa yang terjadi. Dan seketika itu juga, Arman tersadar dengan apa yang dilakukannya. Namun sayang, ketika ia akan menjelaskan apa yang terjadi, Ayu yang sedang kadung kecewa dan marah langsung mengusir Arman saat itu juga. Yuk, salah paham yuk. Pergi lo dari sini. Pergi! Pergi sekarang! Sebelum pulang ke Jakarta, Arman mendatangi rumah Padamar untuk minta tolong untuk membawa Prasetyo ke rumahnya Ayu agar ia bisa melepaskan susuk terakhir yang ada pada Laras. Nah, sebelum pergi, Arman sempat melihat preman pasar yang sedang memadamkan aliran listrik yang berada di rumah Laras dan Ayu. Melihat hal itu, Arman pun langsung menghadang mereka hingga perkelahian pun tak terelakkan dan membuat Arman pun terluka oleh tusukan dari Seno. Mau ngapain kalian? Kita germone Laras. Sementara itu di rumah, karena sudah tidak bayar listrik selama 3 tahun, Ayu mengira ada pemadaman listrik. Nah, untuk menerangi rumah, Ayu pun harus menyalakan lilin. Namun tiba-tiba, Ayu mendapatkan gangguan goib. Alhamdulillahnya, Padamar datang beserta Prasetyo yang langsung menahan Laras yang sedang mengamuk. Lalu ia pun meminta Ayu dan Padamar menunggu di luar
dan jangan masuk sebelum ia selesai mencabut susuk yang ada pada Laras. Nah, pada saat di luar, Padamar berujar, seandainya Prasetyo tidak berhasil menangani Laras, maka Ayu harus mengikhlaskan kakaknya itu. Dan mau tidak mau, Ayu harus menguburkan Laras di makam ibunya yang sudah terdapat pagar bala, agar Laras bisa pergi dengan tenang. Selain itu juga, Padamar memberi petunjuk kalau letak makam ibunya itu berada tepat di bawah pohon beringin. Sementara itu di tempat lain, Seno dan para dedengkotnya sedang mengumpulkan para warga kampung serta memprovokasi warga agar para warga tega mengusir Laras dan Ayu dari kampung tersebut. Sementara itu di dalam rumah, sang dukun pun memulai ritualnya dengan meletakkan Laras di tengah rumah. Lalu sang dukun berusaha mengobati Laras dengan sekuat tenaga dan juga kemampuannya. Hingga akhirnya terjadilah duel dengan jin yang ada pada tubuh Laras. Dan pertarungan kedua makhluk yang menyerupai maung pun tak terelakkan. Sang dukun yang telah berhasil mengalahkan Laras langsung memeriksa kondisi Laras yang ternyata telah berubah menjadi cantik. Lalu Laras pun menggoda Prasetyo. Nah, sang dukun yang juga manusia biasa ini pun akhirnya tergoda dan tanpa diduga saat akan nyosor, tiba-tiba mendengar teriakan sang dukun, Ayu dan Padamar pun segera masuk ke dalam rumah dan mendapati Prasetyo sang dukun yang sudah tewas mengenaskan di fatality oleh Laras. Lalu Padamar meminta Ayu untuk menguburkan Laras di makam ibunya dan tanpa disangka Arman yang belum OTW ke ibu kota tiba-tiba saja datang. Oh, di mana wae atuh ieu teh si Akang. Lalu Padamar pun menitipkan Ayu dan juga Laras pada Arman. Dan gak pakai lama, mereka pun langsung membawa Laras untuk dikuburkan. Iki melu aku kabeh dono. Warga yang sudah terprovokasi langsung mendatangi rumah Ayu dan Laras dengan penuh ancaman dan juga emosi jiwa. Sementara itu, Padamar mencoba untuk menahan amukan warga yang sudah terprovokasi. Lalu warga pun memaksa masuk dan mereka pun terkejut karena melihat mayat Prasetyo yang sudah tewas mengenaskan. Lalu mereka pun sadar bahwa Laras dan Ayu sudah tidak ada di rumah itu dan warga pun beranggapan kalau Padamar telah membantu Laras dan Ayu untuk kabur. Hingga akhirnya mereka pun main hakim sendiri. Seno yang melihat taksi Arman yang kabur, dia langsung mengejarnya dengan motor RX King. Hingga akhirnya Seno pun berhasil menghadang taksi Arman. Dan tanpa ragu, Arman pun langsung menabrak Seno dengan segenap jiwa. Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah sampai di pemakaman. Dan gak pakai lama, mereka berdua pun langsung mencari kuburan ibu dan menggali kuburannya. Dan ternyata jasad sang ibu masih utuh dan awet berformalin. Padahal sang ibu telah meninggal bertahun-tahun lamanya. Lalu saat mereka akan menguburkan Laras, tiba-tiba Laras bangun dan menyerang mereka. Bukan hanya Ayu saja, Arman pun diserang oleh Laras secara brutal. Sedangkan Ayu hanya bisa cengok melihat Arman yang juga difatality oleh Laras. Setelah itu, Laras berusaha mendekati Ayu. Namun tiba-tiba, Laras seperti tersadar dan memeluk adiknya itu. Dan meyakinkan Ayu untuk mengikhlaskannya dan segera menguburkannya di makam sang ibu. Sebagai keluarga, tentu saja Ayu sang adik merasa berat melakukan hal tersebut. Namun inilah jalan satu-satunya yang terbaik untuk sang kakak. Dan mau tidak mau, akhirnya Ayu pun mendorong kakaknya itu ke dalam makam sang ibu, lalu menguburnya hidup-hidup. Nah, singkat waktu, pagi pun tiba. Ayu yang selamat dari tragedi mengerikan ini masuk ke dalam mobil dan merapihkan dirinya untuk melanjutkan hidup dengan baik dan benar. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Ambil hikmahnya, buang buruknya. Dan ingat, jangan pernah bersekutu dan menggunakan susuk. Karena hal itu adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Dan film ini mendapatkan rating 5,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Biar saya senang dan bahagia. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.